الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات الأحباء الأعزاء رحمكم الله في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kepada yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatidzah, para dai, para tokoh masyarakat setempat yang selalu kita doakan. Semoga para habaib kita, para ulama kita, tuan-tuan guru kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur dalam taat dan ibadah, panjang umur dalam sehat wal afiat, dimenangkan dalam setiap langkah dakwah perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap jajaran umara, jajaran pemerintahannya, sipil TNI maupun Polri-nya yang telah ikut membantu kelancaran acara ini, yang telah ikut menjaga keamanan acara ini. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan oleh Allah taufik dan hidayah sehingga menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian secara khusus salam penghormatan ini saya sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah luar biasa bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dalam rangka untuk mensukseskan acara ini. Dan seluruh segenap panitia maupun pihak yang telah membantu, kita doakan mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah balasan yang berlipat ganda. Diberikan rahmat, magfirah dan barakah dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, saya bersama rombongan berterima kasih banyak dan menyampaikan apresiasi kepada panitia yang kerjanya luar biasa. Semalam saya ada di Brau, ternyata panitia dari Tarakan sudah hadir di Brau. Mungkin panitia takut saya nggak kemari kali ya. Nah, dipikir dari Brau saya pulang kali. Alhamdulillah mereka tadi yang mengantar saya dari Brau masuk ke Tarakan dipimpin
oleh Habib Muhdar Al-Kaf dan kawan-kawan. Luar biasa semangat yang saya lihat. Dan saya juga sampaikan apresiasi kepada para ulama, tokoh, habaib, juga masyarakat yang tadi berbondong-bondong menyambut kedatangan kita di pelabuhan. Mudah-mudahan semua yang telah dilakukan oleh panitia, ulama maupun masyarakat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan yang berlipat ganda. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesempitannya. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya secara istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Kehadiran Anda semua di tempat ini pada malam hari ini merupakan kehormatan bagi kami, bagi saya maupun para panitia, merupakan satu kebahagiaan. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah. Kesalahannya dimaafkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, penyakitnya disembuhkan, rumah tangganya diharmoniskan, mendapatkan keturunan yang solihin dan solehat. Mudah-mudahan semuanya bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, kita sama tahu pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus untuk menggelorakan semangat solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karenanya pada malam hari ini saya ingin mengajak, mari kita kaji beberapa ayat Al-Quranul Karim dan beberapa hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita membangkitkan solidaritas kita sebagaimana ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Insya Allah. Saudara, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim. Allah nyatakan, faqala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun. Ayat ini luar biasa, saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Innama dalam bahasa Arab adatun min adawatil hasr. Jadi kalau mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sesungguhnya hanya. Sesungguhnya hanya. Saudara. Kemudian yang berikutnya al-mu'minun. Innamal mu'minun. Al-mu'minun, saudara, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanya ikhwatun, mereka yang bersaudara. Jadi artinya apa, saudara? Ya, kelihatannya hujan turun. Mudah-mudahan hujan membawa rahmat. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Mudah-mudahan hujan yang turun ini menjadi hujan rahmat buat kita semua. Mudah-mudahan hujan yang turun ini hujan yang manfaat buat kita semua. Jangan hujan yang membawa musibah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jelas dari ayat tadi, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Artinya apa, saudara? Artinya persaudaraan di antara kita ini bukan diikat dengan darah, bukan diikat dengan adat, bukan diikat dengan budaya, bukan diikat dengan warna kulit, bukan diikat dengan suku, tapi persaudaraan kita diikat dengan iman. Makanya Allah katakan innamal mu'minun ikhwah. Jadi persaudaraan yang sebenarnya itu adalah iman. Dan persaudaraan Islam ini, saudara, lintas sektoral,
lintas wilayah, lintas suku, lintas budaya. Saudara, siapapun orangnya, selama dia beriman kepada Allah, berarti dia saudara kita. Betul? Betul? Jadi nggak peduli saudara, mau orang Arab, mau Cina, mau India, mau Melayu, mau Dayak, mau Ambon, saudara, mau Papua, mau Betawi, mau Sunda, mau Jawa, mau Banten, mau Jambi, mau Aceh, apapun suku kita, selama kita beriman kepada Allah, kita semua bersaudara. Betul? Takbir. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersaudara? Siap menjadi orang beriman? Takbir. Sallu ala nabi. Kemudian muncul pertanyaan saudara. Kalau Allah menyatakan bahwa orang yang beriman itu adalah bersaudara, sebetulnya konsep persaudaraan itu bagaimana sih? Bagaimana sih bentuk persaudaraan umat Islam ini saudara? Nah di sini Nabi menjelaskan dalam satu hadis. Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan apa saudara? Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Nabi mengatakan kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Idza staka minhu udwun tada'alahu sairul jasadi bil humma was sahar." Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabalagar risala wa addal amana wa nasuhal ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Luar biasa. Apa kata Nabi? Kata beliau, matsalul mu'minin. Perumpamaannya orang yang beriman. Fitawadihim, watarahumihim, wata'atufihim. Di dalam kasih sayang sesama mereka. Cinta kasih sesama mereka. Pergaulan di antara mereka. Kamatsalil jasadil wahid. Bagaikan jasad yang satu. Bagaikan badan yang satu. Bagaikan tubuh yang satu. Lalu Nabi menjelaskan. Maksud badan yang satu itu apa sih? Beliau katakan. Idastaka minhu udwun. Kalau salah satu anggota tubuh itu menderita karena suatu penyakit. Tada'alahu sairul jasad. Seluruh jasad akan peduli. Seluruh jasad ikut merasakan. Sampai-sampai bil humma was sahar. Sampai-sampai semua jasad ikut meriang, demam, dan ikut nggak bisa tidur, saudara. Jadi 1400 tahun yang lalu lebih, kita punya Nabi telah memberikan perumpamaan soal persaudaraan kita dengan satu perumpamaan yang begitu dahsyat. Perumpamaan yang begitu hebat, saudara. Jadi beliau katakan persaudaraan kita orang beriman, ini bagai badan kita. Satu badan, nggak bisa dipisah. Nabi contohkan, kalau ada salah satu bagian sakit, semua badan ikut sakit. Saya mau tanya, ibu bapak yang saya cinta, semua. Kalau di tangan kita ada bengkak, bisul. Orang sini bilang apa? Bisul, tahu bisul? Ada bisul, bengkak, udah merah, biru, sakit, senut, saudara. Saya mau tanya, biasanya kepala ikut pusing nggak? Biasanya badan meriang nggak? Kalau kepala pusing, badan meriang, bisa tidur nyenyak? Bisa tidur nyenyak? Yang sakit tangan, yang pusing kepala. Yang sakit tangan, yang meriang badan. Yang sakit tangan, mata nggak bisa tidur, saudara. Maka itu saya tanya, kalau gitu tubuh bersatu tidak? Bersatu tidak? Nabi kasih tahu mestinya umat Islam begitu. Bersatu. Kalau ada saudara muslimnya yang menderita, dia mesti peduli. Dia mesti ikut merasakan saudara. Itu baru namanya persaudaraan Islam. Takbir. Takbir. Siap bersatu. Siap bersaudara. Siap saling merasa suka dan duka. Takbir. Sallu ala nabi. Nah karena itu Bapak Ibu, kita kalau teriak
Saudara, persaudaraan Islam, persaudaraan Islam memang mudah diucapkan di mulut, memang mudah diucapkan oleh lisan, saudara. Tapi nggak mudah untuk dipraktekkan dengan amal, saudara. Maka itu pada malam hari ini, di bawah guyuran air hujan ini, saya mau ingatkan semua saudara. Yuk mari, saudara, kita bangkitkan persaudaraan kita dengan membangkitkan rasa kepedulian kita sesama umat Contoh, kalau ada saudara kita yang miskin, melarat, kelaparan, kehausan, maka orang Islam yang kaya, orang Islam yang berkecukupan, saudara harus merasa itu saudara kita. Lapar dia mesti jadi lapar kita, haus dia harus jadi haus kita, saudara. Jadi kalau orang kaya mengerti persaudaraan Islam, wajib turun bantu yang miskin, selamatkan mereka dari kemiskinannya. Takbir. Betul tidak? Betul tidak? Tapi kalau ada orang kaya nggak peduli kepada orang miskin, dia belum mengerti persaudaraan Islam, saudara. Betul? Takbir. Begitu juga kalau ada orang Islam yang bodoh, nggak ngerti agama, nggak tahu baca Quran, nggak punya ilmu, saudara, itu si bodoh tadi saudara kita. Mestinya penderitaan dia menjadi penderitaan kita, sehingga orang Islam yang punya ilmu, yang bisa ngajar, wajib turun ajar masyarakat di bawah agar mereka diselamatkan dari jurang kebodohan, saudara. Betul? Betul? Tapi kalau ada orang pintar punya ilmu nggak mau turun ke bawah ngajarin umat, saudara, dia nggak ngerti persaudaraan Islam. Jadi persaudaraan Islam itu kalau ada yang lapar bantu, ada yang bodoh ajarkan, saudara. Indah tidak Islam? Indah tidak Islam? Takbir. Bahkan, saudara, kalau ada saudara kita yang suka maksiat, berjudi, berzinah, mabuk-mabukan, saudara, itu saudara kita. Itu saudara kita. Dia maksiat, berarti dia sedang berjalan menuju neraka jahanam. Jangan dibiarkan. Selamatin. Cegah dia dari kemunkarannya. Itu pengertian persaudaraan Islam, saudara. Makanya Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat. Apa kata Nabi? Unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Nabi, hei umat Islam, unsur akhaka, tolonglah saudaramu, zaliman au mazluman, baik dia zalim ataupun dia dizalimi. Para sahabat kaget, saudara. Mereka tanya, ya Rasulullah, nansuruhu in kana mazluman. Tentu kami akan tolong dia kalau dia dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman. Lalu bagaimana cara kami nolong dia kalau dia justru yang zalim? Yang zalim dan yang dizalimi, kata Nabi, tolong. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dizalimi kami paham. Kami tolong dia. Tapi kalau yang zalim bagaimana cara nolongnya? Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan singkat, tahjuzuhu an zulmihi fadzalika nasruh. Cegah dia dari kemunkarannya, cegah dia dari kezalimannya, cegah dia dari kemunkarannya, cegah dia dari kejahatannya. Fadzalika nasruh. Begitulah cara menolongnya. Subhanallah. Maka itu saya mau tanya, saudara, Islam indah tidak? Indah tidak? Makanya dari dulu saya sering ngajak masyarakat. Ada judi, bubarin. Ada narkoba, bubarin. Pokoknya ada mafia-mafia yang menyebarkan kejahatan. Lawan, saudara. Bukan saya jahat, bukan. Bukan umat diajak jahat, bukan. Justru kita mau bubarin maksiat karena kita cinta kepada saudara kita. Jangan sampai dia masuk neraka jahanam. Betul? Betul?
Maka itu saya mau tanya semua, siap bersaudara? Siap bantu yang miskin? Siap bantu yang kelaparan? Siap ajarkan yang bodoh? Betul. Siap cegah kemunkaran? Siap selamatkan saudara kita dari neraka jahanam? Takbir. Tapi gara-gara saya ceramah begini, apa yang bilang? Habib Rizik radikal, ekstrim, teroris. Wow. Saudara, ayo jawab semua saudara. Saudara, Bapak, Ibu. Alhamdulillah, kalau jawab gue panggil Ibu. Gawat ini dipanggil Ibu, Bapak-bapak yang jawab. Bapak, Ibu. Biar Ibu yang jawab. Betul? Betul? Jadi gara-gara saya ceramah begini, dibilang radikal, ekstrem, teroris, saudara. Cuman saya paham, saudara. Kalau orang suka narkoba, dengar ceramah saya tentang narkoba, ya sakit. Betul? 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 Ini ceramah ini, saudara, sama dengan nyiram spiritus. Tahu spiritus? Spiritus kalau disiram ke badan, badannya nggak ada luka, adem nggak? Dingin nggak? Sejuk nggak? Sejuk, saudara. Tapi kalau kita lempar spiritus, ada yang luka. Ayo, perih nggak? Sakit nggak? Ya begitu juga ceramah. Saudara, kalau kita cerita narkoba, yang tidak kena narkoba nggak sakit. Betul? Betul? Tapi bandar narkoba sakit nggak? Terganggu gak? Tersinggung gak? Jadi kalau saya ceramah tentang narkoba, ada yang tersinggung, berarti bandar. Betul? Takbir. Kalau saya ceramah tentang judi, saudara-saudara gak ada yang judi, sakit gak? Perih gak? Tersinggung gak? Tapi kalau saya ceramah soal judi, ada yang tersinggung, berarti bandar judi. Betul. Betul. Saya ceramah keras. Betul. Saya akuin keras. Soal koruptor. Saya bilang koruptor gantung. Hukum mati. Ini menyusahkan negara. Betul. Kalau saya ceramah koruptor. Masyarakat sini tersinggung gak? Sakit gak? Tersinggung gak? Kenapa? Karena bukan koruptor. Betul. Kenapa bukan koruptor? Kadang jadi pejabat sih loh. Kalau jadi pejabat gak tahu juga. Tapi mudah-mudahan orang sini gak ada yang jadi koruptor. Amin. Amin. Jadi kalau saya ceramah keras soal korupsi, soal koruptor, ada yang tersinggung, berarti koruptor. Betul? Iya, jangan salahkan saya yang ceramah, siapa seluruh korupsi. Betul? Betul? Nah, jadi saudara bukan keras, bukan. Itu namanya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira jelas gak? Tapi ada yang nanya, Habib, kalau kita bicara yang hak, terus kita dikatain teroris dan lain sebagainya. Saudara, nah saya mau kasih ilmu nih. Mau ilmu gak? Mau ilmu gak? Ini namanya ilmu masa bodoh. Orang sini bilang apa? Sama. Sabodo amat. Masa bodoh. Tahu masa bodoh? Tahu masa bodoh? Kita dalam melaksanakan yang hak, jangan takut dikatain teroris. Betul? Jangan takut dikatain saudara anarkis. Betul? Jangan takut dikatakan radikal, betul? Jangan takut dikatakan ekstremis, betul? Yakin? Sekarang saya mau tanya, sekali lagi, jawab yang kompak. Siap bersaudara? Siap bersatu? Siap membantu orang miskin? Siap membantu orang yang bodoh? Siap membantu orang yang maksiat supaya tidak maksiat? Betul? Yakin? Kalau nanti dikatain teroris? Jawabnya apa? Yang kompak, jawabnya apa?
Sekali lagi saya mau tanya, jawabnya jangan ragu-ragu. Semua yang ada di sini, semua siap bersatu? Siap bersaudara? Siap membela yang miskin? Siap membela yang di bawah? Siap membela yang sakit? Siap membela yang digusur? Siap membela yang susah? Siap bersatu? Siap berjuang? Siap lawan kemunkaran? Siap lawan judi? Siap lawan minuman keras? Takbir! Kalau disebut teroris, kalau disebut radikal, kalau disebut ekstremis, kalau dipanggil polisi, kalau ditangkap polisi, kalau dipenjara, kalau diculik, kalau dibunuh, takbir. Shallu ala Nabi. Udah orang Kalimantan 5 menit ceramah udah lulus semua. Takbir. Karena semua udah lulus, ceramahnya sampai di sini saja. Udah lanjut. Udah lanjut. Itu namanya ilmu masa. Tapi ingat, ini ilmu jangan salah digunakan. Jangan salah digunakan. Ada anak muda tidur malam. Dibangunin sama ibunya. Nak, bangun. Azan subuh, sholat subuh. Si anak jawab, masa bodoh. Kacau tidak? Kacau tidak? Nih anak-anak muda nih, jangan sampai pulang ngigok masa bodoh. Disuruh sholat, masa bodoh. Gak boleh. Kalau disuruh sholat, sami'na wa ata'na. Setuju? Takbir. Alhamdulillah. Nah, maka itu saudara, kalau sudah tahu begitu, saudara, ya. Kalau ada yang bilang saya keras, betul. Saya keras terhadap korupsi. Keras terhadap yang merampok uang negara. Keras terhadap pejabat yang bejat. Begitu keras terhadap minuman keras, betul. Keras terhadap judi, betul. Keras terhadap pelacuran, betul. Nah, keras terhadap kemunkaran, harus tidak? Harus. Makanya sekarang kita ngaji. Nah, mau ngaji gak? Mau ngaji? Nah, perhatikan baik-baik. Saudara, medan juang Islam itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Pertama, dakwah. Kedua, hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dalam kitab fikih disebut hisbah. Yang ketiga, saudara, jihad fisabilillah. Nah, saya mau tanya sekali lagi, medan juang Islam ada berapa? Yang pertama, dakwah. Yang kedua, hisbah. Yang ketiga, jihad. Apa semua? Betul? Mau tahu bedanya? Kita mulai dari yang pertama, dakwah. Di dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman, faqala ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah olehmu orang-orang yang di luar Islam itu supaya masuk ke jalan Tuhanmu. Ajak orang di luar Islam, ajak masuk Islam. Orang yang sudah Islam, ajak untuk mengamalkan Islam. Betul? Betul? Tapi dengan apa kata Allah? Bil hikmah. Ajak mereka dengan hikmah. Dengan ilmu yang manfaat. Dengan kesuri tauladanan. Ilmu yang kita amalkan. Setelah itu kata Allah, wal mau'izatil hasanah. Dengan nasihat-nasihat yang bagus. Yang indah, yang baik, saudara, supaya orang simpatik dan tertarik. Dan yang ketiga kata Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan ajak mereka dialog, ajak mereka diskusi dengan cara yang terbaik. Itu namanya dakwah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi apa itu dakwah? Dakwah itu mengajak. Yang namanya ngajak, mesti santun. Mesti tutur sapanya baik. Mesti lemah lembut. Itu namanya ngajak. Ngajak itu adalah dakwah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak?
Jadi kalau ada ustadz ceramah, saudara-saudara, ayo kita sholat, ayo kita puasa Ramadan dengan lemah lembut. Itu namanya ngajak. Itulah yang disebut dakwah. Dakwah wajib santun, lemah lembut. Nggak boleh dakwah itu keras, saudara. Nggak boleh kalau dakwah keras. Dakwah mengajak harus lembut, santun, simpatik, agar orang menarik, saudara. Sampai di sini jelas. Sekarang yang kedua. Yang kedua apa tadi? Hisbah. Amar ma'ruf. Nah, apa sih amar ma'ruf? Amar ma'ruf itu nyuruh. Nyuruh orang untuk berbuat baik. Nyuruh, bukan ngajak, saudara. Dakwah ngajak. Amar ma'ruf, amar tuh nyuruh. Saudara, ngajak kami nyuruh, beda apa enggak? Beda, saudara. Di situ dikatakan, saudara, amar ma'ruf, suruh dia berbuat baik. Nahi munkar, cegah kemunkaran. Nah, amar ma'ruf, nahi munkar, bukan lembut, saudara. Harus tegas. Sekali lagi harus tegas. Saya kasih contoh. Dalam kehidupan sehari-hari supaya lebih jelas buat kita. Mau contoh? Betul? Baik. Nabi mengatakan. Kata Nabi dalam satu hadis. Saudara. Muru auladakum bis solati wahum abna'us sabak. Muru auladakum bis solati wahum abna'us sabak. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asyar. Apa kata Nabi? Hei umat Islam. Suruh anak-anakmu sholat kalau usia mereka sudah 7 tahun. Dan pukul mereka. Kalau mereka nggak mau sholat saat usia mereka sudah 10 tahun. 10 tahun boleh dipukul. 7 tahun jangan. 7 tahun disuruh. Enak, sholat kau. Enak, ayo berbuat baik. Suruh. Pertanyaannya. Kalau umurnya belum 7 tahun bagaimana? Masih 5 tahun? Masih 4 tahun, saudara. Apa boleh disuruh? Jangan. Kenapa? Anak belum tamyiz, nggak ngerti disuruh, saudara. Tapi yang umur 4 tahun, 5 tahun, diajak. Dan diberi contoh, saudara. Contoh, saudara. Ibu bapak mau sholat. Anak masih 5 tahun. Nak, ikut sholat yuk. Ikut yuk. Nanti kita masuk surga sama-sama sama ibu bapak. Nanti kita indah hidup di sana. Ngajak. Anak umur 5 tahun ngajak. Ngajak bisa pakai mulut, bisa pakai perbuatan. Begitu masuk maghrib, bapaknya ambil wudhu, ibunya ambil wudhu. Gelar sejadah, sholat. Anak umur 5 tahun ngeliatin. Diberi contoh sama ayahnya. Besok kita sholat, dia ngambil kain sendiri, saudara. Dia bakal ikutin gerakan orang tuanya. Betul? Betul? Itu namanya ngajak. Jadi di bawah 7 tahun jangan disuruh. Ajak, kasih contoh. Tapi kalau sudah 7 tahun, suruh. Saudara. Begitu azan, nak, ambil kain sarungmu. Ayo kita sholat. Suruh. Tapi kalau sudah 10 tahun, gak mau sholat juga, pukul. Yang penting jangan pukul yang melukai. Jangan pukul yang membahayakan. Kira-kira jelas tidak? Kembali ke pertanyaan saya, saudara. Jadi ngajak sama nyuruh, beda apa sama? Beda apa sama? Kalau ngajak lembut, kalau nyuruh tegas. Contoh, tentara berbaris di lapangan. Jenderalnya ini komandan teriak, saudara. Nyuruh, siap, gerak. Itu nyuruh bukan tuh? Nyuruh, saudara. Siap, gerak. Prajurit ikut semua, nyuruh. Memang harus teriak, tegas. Tapi saya tanya, kalau jenderalnya nyuruhnya begini. Siap gerak. Nyuruhnya bagaimana? Siap gerak. Kira-kira prajurit pada siap gak? Siap gak? Paling nggak prajurit bilang, ya jenderal bencong. Kira-kira paham gak? Berarti saya tanya, nyuruh itu harus lembut apa tegas? Harus lembut atau tegas? Nyuruh tegas. Bukan radikal. Hei umat Islam.
kerjakan sholat. Hei umat Islam, bayar zakat hartamu. Hei umat Islam, puasalah di bulan Ramadan. Itu disebut amar ma'ruf. Kira-kira jelas gak? Paham? Paham? Jadi kalau saya ngomong, hei umat Islam, kita sholat ya, puasa ya, jangan ditinggal ya. Itu saya ngajak. Tapi kalau saya katakan, hei umat Islam, sholat kalian. Itu namanya nyuruh, saudara. Kira-kira jelas tidak? Paham? Jadi dakwah harus kalau amar ma'ruf nahi munkar harus tegas. Apalagi mencegah kemunkaran. Ada orang di samping rumah kita main judi, saudara. Keluar meja rame-rame. Oh, mesti tegas, saudara. Suruh hei, bubar kalian. Jangan main judi di sini. Oh, dia masih nantang, saudara. Tebalikin mejanya. Kalau berani. Ya kalau nggak berani, jangan. Nggak berani diinjak-injak loh. Betul? Betul? Nah, tapi kita rame-rame 20 orang. Yang judi 5 orang. Oh, berak-abrek. Berani gak? Berani gak? Kita sendiri. Yang judi 30 orang. Berani gak? Minimal. Kalau nggak berani, tolak pakai hati, saudara. Ya Rob, aku nggak ridho dengan maksiat itu, ya Allah. Ya Allah, kalau aku punya kekuatan, aku obrak-abrik ini. Tapi karena aku sendiri, aku nggak punya kekuatan. Aku tolak dengan hatiku, ya Allah. Ya Allah, bubarkan mereka, ya Allah. Cukup. Itu sudah namanya nahi munkar dengan hati. Alhamdulillah. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah sekarang yang ketiga apa tadi? Jihad. Saya mau tanya, emang jihad ada yang lembut? Jihad itu perang, saudara. Yang namanya perang, saudara, ada darah tertumpah, harta benda yang musnah, orang terluka, bahkan banyak yang melayang dia punya nyawanya, saudara. Kalau gitu saya tanya, saudara, kalau gitu jihad keras tidak? Keras tidak? Gak ada jihad lembek. Jihad lembek apa? Mau main pakai sapu lidi. Yang namanya jihad keras, betul? Betul. Nah, jadi tahu bedanya dakwah, hizbah, jihad, tahu tidak? Dakwah harus lembut, amar ma'ruf nahi munkar harus tegas, jihad harus takbir. Alhamdulillah. Nah, sekarang, saudara, saya mau ajak semua di sini, rame-rame. Kita baca qasidah Medan Juang Islam. Di sini ada tim hadrah nggak? Udah kehujanan semua tim hadrah. Enggak apa-apa, mainnya di sana aja. Jangan, rebananya jangan kehujanan. Ada tim hadrah? Nah, siap-siap tim hadrah. Mainnya di sana tim hadrah. Ya, tim hadrah mainnya di sana. Jadi nanti saudara, karena zaman sekarang banyak maksiat, sehingga kita banyak musibah, maka kita harus banyak istighfar kepada Allah. Betul? Betul? Nah, habis ini kita istighfar, saudara. Kita istighfar sekaligus membawakan yaitu syair daripada Medan Juang Islam. Nah, pada saat nanti Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, saya punya menantu, saudara. Saat beliau itu membawakan syair yang pertama, saudara, dengerin, apalin. Begitu diulang, kita bawa rame-rame. Setuju? Begitu juga nanti baris yang berikutnya. Beliau bawakan sebaris, apalin. Beliau ulangi, rame-rame. Setuju? Nah, istighfarnya, saudara, astagfirullah, Rabbiyas syakur. Nah, yang pertama, Rabbiyas syakur, asyakur. Nah, yang kedua, astagfirullah, Rabbiyas sabur. Yang kedua, sabur. Pertama syakur, kedua sabur. Nanti diulang 2 kali. Nah, yang ketiganya, astagfirullah, Rabbiyal ghafur. Yang ketiga, ghafur. Syakur, sabur, ghafur. Bisa gak? Bisa semua? Ya silakan. Habib Muhammad bin Hadi. Sambil berdiri. Oh, ada itu ya.
Silakan. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah Rabbi ya syakur. Astaghfirullah Rabbi ya sabur. Astaghfirullah Rabbi al-ghafur. من كل غرور أستغفر الله ربي الصبور. أستغفر الله ربي الغفور. أستغفر الله من كل غرور. أستغفر الله من يا الغفور. أستغفر الله min kulli ghurur. Dakwah haruslah bijak dan lugas. Hisbah mestilah cerdas dan tegas. Dakwah haruslah bijak dan lugas. Hisbah mestilah cerdas dan tegas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Jihad medannya berani dan keras, berkorban hingga terakhir nafas. Astagfirullah Rabbi ya syakur. Astagfirullah Rabbi ya sabur. Astagfirullah Rabbi ya syakur. Astagfirullah Rabbi ya sabur. Astagfirullah Rabbi al-ghafur. Astagfirullah min kulli ghurur. Astagfirullah Rabbi al-ghafur. Astagfirullah min kulli ghurur. Setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua setiap medan wajib diisi oleh yang pantas dan memang ahli. Semua medan wajib sinergi. Jangan merasa benar sendiri. Semua medan wajib sinergi. Jangan merasa benar sendiri. Astagfirullah Rabbi ya syakur. Astagfirullah Rabbi ya sabur. Astagfirullah Rabbi ya syakur. Astagfirullah Astaghfirullah Rabbi al-ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Astaghfirullah Rabbi al-ghafur. Astaghfirullah min kulli ghurur. Mulailah dari diri sendiri. Jangan melanggar syariat Nabi. Semua mulailah dari diri sendiri. Jangan melanggar syariat Nabi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Siapa berjuang ikhlaskan diri, niscaya dapat ridha ilahi. Astagfirullah
ربي الشكور أستغفر الله ربي الصبور أستغفر الله ربي الشكور أستغفر الله ربي الصبور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور أستغفر الله ربي الغفور أستغفر الله من كل غرور. Takbir. Sallu ala nabi. Saya mau tanya, syair-syair yang dibaca tadi jelas tidak? Paham tidak? Jadi medan juang Islam ada berapa? Yang pertama apa? Dakwah. Yang kedua hizbah. Yang ketiga jihad. Ini medan harus diisi oleh yang ahli. Yang pengecut jangan ikut medan ketiga. Siti Aisyah pernah ditanya, ya Ummul Mukminin, apa hukumnya orang Jabban? Jabban itu pengecut, penakut, ikut jihad. Apa hukumnya lelaki yang penakut ikut jihad? Kata Siti Aisyah, makruh. Kenapa makruh, saudara? Sebab kalau orang penakut ikut jihad, di medan jihad dia terkencing-kencing, itu bisa mempengaruhi semangat yang lain. Betul? Apalagi temennya lagi berani nih, dia di samping, aduh istri saya bagaimana ya? Aduh anak saya bagaimana ya? Ini mujahid yang lain bisa kendor juga, saudara. Jadi saya tanya, kalau Siti Aisyah memakruhkan wajar tidak? Jadi berjuang sesuai kemampuan masing. Yang bisa dakwah, dakwah yang hebat, saudara. Yang bisa hizbah, hizbah, dia bisa dakwah. Nggak bisa hizbah, nggak apa-apa, teruskan dakwahnya. Yang penting, saudara, hormati yang hizbah. Betul? Ada orang hizbah, mampu, berani, jalankan. Saudara, oh ada orang yang berani berjihad, berangkat Palestina, ikut perang lawan Israel, berangkat saudara. Yang berani, silakan. Kita harus saling mendukung. Jangan ada orang dakwah. Saudara, begitu dakwah, udah hebat, bagus dakwahnya, dia celak yang hizbah. Apa tuh? Itu kok nutup-nutup minum keras sampai kasar begitu. Nabi nggak kasar. Saudara, jangan kalau dakwah udah tinggi, terus tahu-tahu merasa suci sendiri. Jangan. Betul. Betul. Begitu juga yang hizbah. Kadang-kadang yang hizbah konyol juga. Dia berjuang keras, keluar masuk penjara. Begitu ngelihat ada kiai-kiai, ustadz-ustadz yang lembut, apa dia bilang? Lembek, kue apem. Enggak boleh. Kita di medan juang masing-masing diisi. Wajib saling menghormati. Betul? Betul? Kalau kita saling menghormati, saudara, insya Allah perjuangan kita akan menang. Mau menang tidak? Mau menang tidak? Kunci menang bersatu ya ikhwan. Karena Nabi mengatakan alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wajib atas kamu sekalian berjuang dengan berjamaah. Bersama, enggak boleh sendiri-sendiri saudara. Enggak boleh. Kenapa? Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Sebab pertolongan Allah ada pada kebersamaan. Oh saudara, walaupun kita sedikit, walaupun kita enggak banyak saudara, walaupun kita kelihatannya lemah, tapi kalau sudah ada pertolongan Allah, saudara, lawan sebesar apapun enggak bisa ngalahin kita saudara. Betul? Tapi jangan sombong. Walaupun kita sudah banyak, kuat, kaya raya, saudara, enggak bakal kita bisa menang melawan musuh walaupun musuh lemah. Kalau kita tidak dapat pertolongan Allah. Jadi kuncinya kita mesti dapat pertolongan Allah. Kalau pertolongan Allah ada, saudara, jangan kata kita banyak, dikit aja bisa menang. Apalagi kita banyak. Nah sekarang bagaimana supaya kita ini dapat pertolongan Allah? Kuncinya bersatu. Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu? Sekali lagi, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang? Siap bela Islam? Siap bela bangsa?
Siap bela negara. Angkat tangan semua. Siap bela Islam. Siap bela agama. Siap bela bangsa. Siap bela negara. Takbir. Kalau dibilang keras. Kalau dibilang ekstrim. Kalau dibilang radikal. Kalau dibilang teroris. Kalau dimusuhin. Kalau dihadang. Kalau dilarang-larang. Kalau dipanggil polisi. Kalau ditangkap polisi. Kalau dipenjara. Kalau diculik. Kalau dibunuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Jadi judul ceramah saya pada malam hari ini. Masa bodoh. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saudara, kalau rakyat udah bersatu, saudara, enggak ada yang bisa lawan. Enggak, saudara. Nah, maka itu saya mau ingatkan kepada ulama dan umaro. Saudara, soal kemarin kejadian di Jakarta. Tahu gak beritanya? Tahu gak beritanya? Ada rumah anggota dewan yang dijarah, betul? Ada menteri yang dijarah, betul? Ada kantor polisi yang dibakar, betul? Gedung DPR mau diserbu, betul? Udah tahu kabarnya? Lu tahu aja lu. Padahal kan Tarakan jauh nih. Tahu? Tahu? Mau tahu sebabnya? Mau? Mau tahu? Kapan? Sekarang? Bulan besok deh. Hujan. 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 Lanjut terus. Wah, gua ngeri dah kalau udah begini. Di mana-mana kalau Ustadz ngomong, udah, kan begitu. Di sini udah, enggak. Masya Allah, enggak apa-apa. Hujan-hujanan yang penting kita dapat manfaat apa yang kita pelajari. Amin. Saudara, apa yang terjadi di Jakarta jadi pelajaran buat kita semua. Betul? Betul? Saya minta masyarakat Tarakan jangan terpengaruh, jangan terprovokasi. Bagus, Tarakan damai. Tenang, aman, nyaman. Bagus tidak? Bagus tidak? Tapi tentu kita sebagai bangsa Indonesia, kita bersaudara, termasuk dengan yang di Jakarta sana, kita mau tahu kenapa sih bisa terjadi. Betul? Nah, saudara, kejadian ini merupakan akumulasi kekecewaan. Jadi orang kecewa udah bertumpuk-tumpuk, saudara. Orang marah udah lama ditahan-tahan. Akhirnya meledak kemarin pada tanggal 25 dan 28 Agustus. Nah, bagaimana nggak marah? Saya mau tanya Anda semua nih, saudara. Di Jakarta, pejabat-pejabat tinggi nih di Jakarta, saudara. Kalau rakyat teriak, Bu, Ibu, Bu, Bu. Ibu-ibu teriak, protes pemerintah. Apa kata ibu-ibu? Cabai mahal. Apa mahal? Cabai mahal. Pejabat di Jakarta jawab, mahal, tanam aja sendiri. Kurang ajar gak jawabannya? Jujur tuh jawaban kurang ajar gak? Kalau mau jawab begitu jangan jadi pejabat, betul? Jadi pejabat dipilih rakyat buat ngurus rakyat, betul? Kalau ibu-ibu teriak cabai mahal, perhatiin. Kenapa cabai mahal? Ada apa? Kenapa? Kita kan negara agraria. Ada apa petani nggak mau tanam cabai? Kenapa? Saudara, ayo ajak, tanya, cari solusi. Itu baru pejabat. Betul? Betul? Bapak-bapak protes juga. Apa bapak-bapak bilang? Listrik mahal. Betul? Ayo saya mau tanya, listrik mahal gak? Mahal gak? Apa kata pejabat di Jakarta? Ya kalau mahal jangan pasang listrik. Kurang ajar gak? Saya mau tanya nih, kalau pejabat ngomong begini kurang ajar gak? Kita sebagai rakyat marah gak? Muak gak? Begini nih saudara. Gak boleh. Ada tukang ojek di Jakarta. Tahu tukang ojek? Di Tarakan ada. Ojol ada, ojol. Ada ojol. Hidup ojol. Takbir. Kelihatannya semua tukang ojol.
Takbirnya semangat banget. Tukang ojol protes, saudara. Bayar aplikator 20% di Jakarta. Kemudian beli bensinnya mahal. Bagaimana kami mau untung? Kami angkut penumpang. Bensinnya mahal. Aplikatornya tinggi. Itu pajaknya lain lagi. Marah, saudara. Minta pemerintah turunkan harga bensin. Wajar tidak? Pejabat jawab. Kalau bensin mahal, jangan beli. Ayo saya tanya, kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Nah kalau tukang ojek gak beli bensin, saudara. Terus dia mau ngojek bagaimana? Supaya motornya jalan. Mau pakai air kencing. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Nah sekarang saya tanya. Tuh kalau model pejabat begitu terus rakyat marah. Wajar tidak? Wajar. Saya nggak suka rakyat menjarah. Nggak boleh. Menjarah itu haram. Saya nggak suka rakyat itu membakar rumah orang. Membakar rumah orang haram. Cuman saya mencoba mencari tahu kenapa begitu. Saudara, ada rumah anggota dewan. 3 orang, saudara. Dihancurkan. Dijarah habis-habisan, saudara. Saya tanya kenapa sih? Saya periksa sebabnya. Ternyata yang satu ngatain rakyat tolol. Di televisi dia ngomong. Itu rakyat yang mau nyerbu gedung DPR. Itu manusia paling tolol di dunia. Rakyat ditolol-tololin. Ya rakyat marah. Betul? Diserbu rumahnya saudara. Dijarah. Ketemu ijazahnya. Begitu dibuka nilainya rata-rata 6. Ternyata dia tolol. Orang tolol ngatain rakyat tolol. Kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Ada lagi yang 2 pelawak, saudara. Diprotes. Bukan dia terima, dia minta maaf. Malah ngeledek, saudara. Pakai bikin rekaman, joget-joget, ngeledek. Ya rakyat marah, dijarah rumahnya. Kacau tidak? Nah, sekarang saya mau tanya. Kalau udah begitu, saudara, pejabatnya salah tidak? Rakyat yang menjarah salah. Tapi yang menjadi penyebabnya juga lebih salah. Betul? Takbir. Nah, terus ada yang nanya, lalu kalau menteri kenapa, Beb? Kok rumah menteri keuangan ikut dijarah juga? Kan dia nggak ngeledek. Tahu loh. Saudara, ini di Indonesia kita semua hidup serba pajak. Betul? Betul? Ada pejabat di Jakarta, jenderal tua. Jenderal tua lama banget, nggak berhenti-berhenti. Anak kalau ketemu anak mau tarik kumisnya. Tahu? Tahu? Jangan disebut, tahu? Lu nyebut lagi lo. Tapi yang lu sebut benar. Masya Allah. Apa dia bilang? Mahasiswa demo. Dia bilang apa? Rakyat tidak ada jasanya kepada negara. Tidak usah protes-protes. Kalau protes keluar saja dari Indonesia. Wow. Pusing, pusing. Pusing enggak? Pusing enggak? Emang boleh pejabat ngomong begitu? Saya mau tanya jujur nih saudara. Kita bayar listrik kena pajak gak? Bayar listrik kena pajak gak? Beli makanan di supermarket kena pajak gak? Makan di restoran kena pajak gak? Beli baju kena pajak gak? Beli sepatu kena pajak gak? Saudara semuanya yang kerja di pemerintah maupun swasta gajinya kena pajak gak? Kena tidak? Berarti kita semua bayar pajak. Betul? Kepada negara kita berikan uang kita. Betul? Betul? Berarti kita sebagai rakyat berjasa tidak kepada negara. Berjasa tidak kepada negara. Kok jenderal tua bilang kalian rakyat gak berjasa? Pala lu bomenyan. Kacau. Tuan guru. Pejabatnya model begini. Makanya rakyat marah. Betul saudara? Buktinya lihat di Jakarta. Pejabat-pejabat yang rapi. Pejabat-pejabat yang santun. Pejabat-pejabat yang gak nyakitin rakyat. Enggak, dan dirusak rumahnya.
Nggak ada yang dijarah, saudara. Nggak ada. Yang dikejar, saudara, pejabat yang kurang ajar. Yang suka ngeledek rakyat dan nyusahin rakyat. Termasuk urusan pajak. Makanya kalau ada yang tanya, kenapa diserbu juga? Dia tukang palak. Menteri kayak preman nyungkap palak, saudara. Rakyat semua dipajekin. Pajak. Saya kasih bukti, saudara. Mau bukti soal pajak? Betul. Seseorang kerja di satu perusahaan. Habis bulan dapat gaji. Gajinya dipotong pajak. Betul. Duitnya hasil gaji. Dia nggak mau simpen semua di rumah. Takut ada maling. Diambil sebagian buat keperluan. Sisanya ditaruh di bank. Begitu masuk di bank. Kena lagi tuh pajak tabungan. Saudara. Waktu terima gaji, pajak gaji. Waktu nyimpen di bank, pajak tabungan. Udah berapa kali tuh pajak? Nah terus duit yang di tangan dia mau belanja keperluan. Masuk ke supermarket, beli baju, kena pajak. Kena pajak. Kena, saudara. Dia beli baju, kena pajak. Beli celana, kena pajak. Beli sabun, kena pajak. Semua yang dia beli, dia kena pajak. Saudara. Sudah. Selesai itu, saudara. Hasil tabungan dia yang terus dia nabung, begitu sudah banyak, diambil. Begitu diambil, dia beli tanah sepetak. Cita-cita mau punya rumah. Begitu beli tanah, kena pajak beli tanah, saudara. Ayo, kena lagi gak? Kena lagi gak? Udah pajak gaji, lain. Pajak tabungan, lain. Pajak belanjaan, belanja apa aja kena pajak. Pajak beli tanah. Ada pajak pembelian. Begitu punya duit lagi, pengen bangun rumah. Bangun rumah, kena PBB. Pajak bumi dan bangunan, betul? Setiap tahun lagi pajaknya, bukan sekali, saudara. Betul? Betul? Kita bayarlah, kita setia sama negara. Betul? Betul? Nah, begitu orang ini tua, meninggal dunia. Harta ya beli itu, tadi itu tanah sama rumah, buat warisan. Betul? Buat anak-anaknya warisan. Sebagai apa? Warisan. Kena lagi pajak warisan. Ada pajak warisan, saudara. Kena pajak warisan. Ya sudah, anak-anaknya bayar pajak warisan. Sekarang tanah rumah dia jual. Begitu dijual, kena lagi pajak penjualan. Astagfirullahaladzim, kacau tidak? Kacau tidak? Begitu ada pejabat bilang rakyat tidak berjasa. Pendapatan negara Indonesia sudah 10 tahun terakhir ini 82,4% diperoleh dari pajak. Kalau rakyat gak bayar pajak, hancur ini negeri, saudara. Hargai rakyat, hormati rakyat, jangan kurang ngajar kepada rakyat. Betul? Takbir. Hidup rakyat, hidup negara. Hidup Indonesia. Takbir. Makanya kemarin Menteri Keuangan kena. Habisnya majakin melulu. Nah begitu orang ribut baru diturunin. Aplikator ojol dari 20% jadi 10%. Saudara. Udah gitu. Saudara jaminan-jaminan. Untuk para pekerja dikurangin 50%. Saudara. Nah kenapa tuh saudara? Karena rakyat udah bergerak. Makanya tadi saya katakan. Kalau kita bersatu. Nggak ada yang berani kurang ajar kepada kita, saudara. Begitu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersatu? Takbir. Makanya bersatu, jangan takut. Jangan. Saudara, jangan. Jangan. Saudara, paling tinggi di penjara. Saudara, enak di penjara. Makan 3 kali. Gratis. 3 kali sehari makan. Tidur dijagain. Ada yang nanya, kok Habib tahu? Kan gue pengalaman. Gimana? Listrik gratis, air gratis, makan 3 kali, kita tidur, polisi jaga bersenjata. Alhamdulillah, gak pakai gue bayar, dijagain. Masya Allah, mudah-mudahan kita selamat semua. Diselamatkan oleh Allah, amin. Nah begitu saya mau tanya nih, saudara, saya mau tanya, siap kita ganyang korupsi? Siap lawan korupsi? Takbir. Allahu Akbar. Jangan takut untuk lawan korupsi, saudara. Korupsi harus kita jadikan common enemy.
harus menjadi musuh bersama. Saudara, kita bangkrut di negeri kita bukan karena subsidi, bukan. Bukan karena luasnya kita punya negeri, bukan saudara. Tapi kita bangkrut karena korupsi. Jawab rame-rame, karena akibat BBM naik. Karena apa? BUMN pada bangkrut karena apa? Listrik jadi mahal karena apa? Saudara, pajak jadi naik juga karena apa? Semua karena siap ganyang korupsi. Siap basmi korupsi. Nah sekarang, saudara, kita baca lagi ini di bawah rintikan hujan, enak baca qasidah. Kita baca qasidah, judulnya qasidah anti korupsi. Setuju? Takbir. Nah nanti dengerin, dia punya syair ya. Kita denger tuh. Kalau nanti ditanya karena atau akibat, jawab rame-rame. Apa? Karena, akibat. Dan nanti kalau syairnya ada bagian akhir. Ayo kita bangkit membasmi korupsi, rame-rame kita suarakan. Setuju? Ayo semua, ayo kita bangkit. Ayo kita bangkit. Membasmi korupsi. Bisa? Ya, nanti ikutin. Biar Habib Muhammad bin Hadi yang akan membawakannya. Semuanya, rame-rame. Ada tim hadra bisa ngikutin. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. Semua. Salli wa sallim daiman ala mada. Salli وسلم دائما على مدى والآل والأصحاب من قد